Ambil jalan keluar menuju Tanjung Priok. Lalu belok sedikit ke kanan menuju Jalan Yos Sudarso. Bisa kabur kalau dengerin itu. Iya, kalau masuk ke dalam keluar. masuk ke dalam tubuhnya belenggu kan. Sini ya. Oh, udah baca aja bisa. Belok sedikit ke kanan menuju Jalan Yos Sudarso. Tahu gimana? Kanan ya jalannya sudah. Apakah orang meninggal tahu Terus di Jalan Yos Sudarso sejauh 1 kilometer. dalam Bila beriman al-bahagi dan kita bersyukurlah. Syukur beriman di dunia orang-orang yang belajar al-hajj gitu kan apa di dunia mereka Allah jarang dalam mereka sangat bisa kalau kita balik mau ngecewe Ini dia Cilincing ya. Kontainer guys. Jakarta Utara, Priok. Gede-gede kendaraannya guys. Kita akan belok ke komplek X Gaya Motor. Belok kiri untuk tetap di Jalan Kompleks X Gaya Motor. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Komplek X Gaya Motor. apa futsal Komplek X Gaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Rabu ya Bang ya. Iya. Dan pas tanggal 18 April ya. Beberapa hari lagi kita sudah memasuki Syawal ya. Insya Allah berakhir Ramadan dan kita akan Lebaran ya Bang ya. Iya. Kalau lagu Lebaran sebentar lagi ini ya. Sebentar lagi. Insya Allah. Terus agak silaturahmi ke kediaman Bang Gustono ya. Beliau angkatan Sanawiyah 90-93 ya. Berarti kalau dari angkatan pas di atas saya setahun ya Bang ya. Masya Allah. Ada sebelah lagi nih ya. Sangat fenomenal ya. Tentunya banyak alumni sudah tidak asing sama lagi sama Bang Komeng ya kan. Seangkatan dengan adik saya Bang. Basuki Rahmat. Iya, cerita juga tadi beliau. Oh gitu ya. Angkatan kali. Siap. Nggih, SMP AWH 9295 ya Bang Komeng ya. Insyaallah. Mohon izin Bang Gus, kira-kira tak kenal maka tak sayang bisa disampaikan sedikit tentang CV Bang Gustono pada saat di pondok. Mangga nggak? Oke. Waktu pas di pondok nun sewu, angkatan berapa, terus tadi sekira kan informasi aslinya kan orang tua dari Sumenep sama Semarang ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang CV panjenengan pada saat di pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Setelah pas saya dari SD di Nurul Falah di Cilincing, Komplek Dewa Kembar, sama orang tua dilanjutkan ke Tebu Ireng. Alhamdulillah saya sampai di sana, suka dukanya sangat terkesan, mencetak pribadi yang kuat, sehingga dengan sendirinya saya bisa mandiri, dilanjut pengajaran-pengajaran di sana, yang utama barokah, Mbak Yayasim. Alhamdulillah, selama saya di sana sering ke makom. Masya Allah, itu dia. Jadi yang lain banyak yang ada istirahat. Bagus Tono ke makom. Saya kucuk. Pak Karto di depan tempat wudhu ngeliatin dia ke bawah. Masya Allah, itu dia ya. Alhamdulillah. Hampir setiap malam saya, Masya Allah, ke pesantren. Pesantren Mbak Yayasim. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah barokahnya. Itu hampir tiap malam ya Bang Gus ya? Allah. Tapi pada saat itu kan kita mungkin sebagai santri tidak terfikirkan apa sih manfaat ataupun hikmah yang kita dapatkan. Akan tetapi kan setelah kita jalankan saat ini baru kita bisa merasakan semuanya ya. Waktu itu apa sih menurut saya? Apakah memang Bang Gustono meniatkan hampir setiap malam ke Makbarok atau seperti apa Bang? Mohon izin Bang. Dengan sendirinya. Oh Masya Allah. Dengan sendirinya. Di saat pukul 12, pukul 1 saya itu hampir jalan. Istiqomah ya? Hampir istiqomah. Masya Allah. Jalan ke makom, ngepek kaki ini. Nempel ke tanah pusarannya. Gitu. Pusarannya tuh. Waktu itu kan belum ada ini ya Bang ya? Belum. Berarti langsung ya? Iya. Gazebo-nya ada. Gazebo-nya ada. Turun tangga dari gazebo. Kaki ini nempel ke makom. Masya Allah. Iya ya. Iya. Yasin 5 kali. Masya Allah. Itu jam 1 tuh Bang ya? Hampir Pak Karto selalu di atas. Di atas di kamarnya beliau. Iya. Tempat wudhu. Pasti ngeliat panjenengan tuh Bang. Iya. Waktu itu nun sewu Bang Gustono dengan sendirinya gitu ya. Sendirinya. Waktu itu nun sewu ada yang mengarahkan. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Itu dia. Dengan sendirinya sampai sekarang pun saya jaruh ke pesantren wali Allah dengan sendiri. Kemarin haul di Ampel. Alhamdulillah saya hadir. Malam itu saya putuskan tidak berangkat haul beliau Ampel. Pagi adalah saya berangkat. Masya Allah. Alhamdulillah. Waktu itu Bang Gustono hampir setiap malam kan istiqomah Bang Gustono ke pesantren. Itu kan waktu-waktu mungkin santri istirahat ya. Tentunya kan Bang Gustono meluangkan waktu untuk bermunajat ya di malam hari itu ya. Apa sih yang Bang Gus inginkan terus Bang Gustono rasakan, atau mungkin pengalaman spiritual apa sih Bang? Izin Bang waktu itu Bang? Ada ketenangan hati atau apa gitu? Kalau ketenangan hati apa itu Bang? Ya, pasti ya. Karena semua nek disertai dengan niat dan hati, pastinya akan apa ya? Terjaga lah. Kita tenang, bisa dengan sendirinya lah apapun itu kita bisa terapkan. Ya seperti sekarang ini lah. Masya Allah. Betul. Waktu itu mungkin nggak terfikirkan kira-kira meniatkan sesuatu betul gitu. Terus setelah itu berkah atau apa yang kita dapatkan nanti kelak berapa tahun kemudian ya kan? Tidak. Yang penting kayak air mengalir aja Bang ya. Betul. Sampai sekarang pun saya segala sesuatunya selalu seperti air mengalir. Masya Allah. Dan percaya
akan segalanya pengaturan Masya Allah Allah. SWT. Masya Allah. Jadi apapun itu saya nggak ada yang nyentel di hati, iri dengki apa nggak ada. Belas jalan tuh aja dalam keseharian. Kadang kan tidak mudah, Bang Gustono, istilahnya menyerahkan hidup dan mati, apa yang terjadi tentang kehidupan kita kepada Allah semata. Itu kan tidak mudah ya. Misalnya menyerahkan seluruhnya kan begitu. Ya, alhamdulillah. Itu yang Allah, yang saya alami, yang saya terima. Dan orang lain pun mengakui hanya itu yang tidak bisa ditiru atas diri saya. Masya Allah. Hanya itu yang tidak bisa ditiru ya memang. Keikhlasan. Betul. Jujur nggak mudah Bang. Misalnya apa yang Bang Gustono tadi sampaikan, dan mungkin mohon maaf tidak hanya ucapan, akan tapi itu yang Bang Gustono lakukan ya kan. Mungkin kalau saya bisa mengucapkan, tapi kalau ngelakoni kayak berat juga. Itu bagaimana Bang? Mohon izin, siapa tahu bisa berbagi kepada, khususnya saya secara pribadi, bisa benar-benar tulus, ikhlas, dan pasrah itu loh Bang. Ya itu saya juga tidak bisa ya, karena itu milik Allah. Masya Allah. Allah yang kehendak. Kemungkinan ada dari leluhur kita yang memohon kan untuk adanya garisnya yang mana yang dapat kan gitu ya. Ya insya Allah kebetulan dari keluarga saya ya. Insya Allah. Jadi saya pun juga apa-apa sendiri. Terus sampai di sini pun saya ke Masjid Al-Alam, keluar Batang, sejenis lainnya lah dengan sendiri. Betul. Sampai suatu hari saya minta maaf. Bang. Insya Allah beliau Sohibul Makom, keluar Batang. Jadi saya saat istiqomah di sana, Masya Allah, beliau mengasih sesuatu, saya terima. Terus saya sempat melihat beliau dari belakang, dari samping. Masya Allah. Nah, setelah itu saya baru tinggal sebul-sebul. Untungnya saya nggak minta saya ganteng. Nah, minta saya ganteng tuh jadi ganteng ya opo. Ngene wis ganteng. Tapi kan Allah maha segala ya. Orang yang lihat saya elek. Hati. Nah, itu loh. Iya. Kadang kan kacamata atau perspektif Allah berbeda dengan kacamata manusia ya. Kalau manusia itu lebih melihat dari sisi dohirnya. Padahal kan itu semuanya semata-mata hanya kamuflase aja kan. Intinya sih sebenarnya kalau boleh kita jujur, kebersihan dan kejernihan hati itu ada dalam hati kita masing-masing ya Bang Gustono ya. Dan tentunya semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin dia semua gerakan kita. Dia kayaknya itu. Tenangnya hati, tidur 1 hari 1 jam, berasa tidur 10 jam kita sehari. Iya. Setuju. Artinya jujur ya, seperti sahabat Sabul Kafi ya gitu ya Bang Gustono ya. Artinya semuanya tuh kalau sudah dekat dengan Sang Kholik itu disertai apapun itu rasanya tuh tenang gitu ya Bang ya. Tenang ya. Kegundahan. Kita dikasih duniawi tenang. Kita tidak dikasih duniawi tenang.
Ada yang bilang gini Bang Gus, terkadang kan kebahagiaan ini mohon maaf ini kita akan melihat dari perspektif kacamata manusia. Orang dikatakan bahagia, orang dikatakan senang jikalau dia diberikan segala sesuatu yang tentunya mungkin menjadi keinginan beliau. Kadang kan itu perspektif manusia. Akan tetapi yang tadi Bang Gustono bilang, orang jarang ya dia merasa bahagia, merasa senang di saat mungkin Allah memberikan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan beliau gitu loh. Akan tapi kan tadi Bang Gustono dari perspektif yang berbeda mengatakan hidup dan matiku, segala sesuatunya Bang Gustono sudah serahkan kepada Allah. Itu kan tidak mudah. Mungkin di saat sesuai dengan keinginan kita, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Akan tetapi terkadang kan hidup kan tidak seindah, semulus seperti apa yang kita mau. Nah, itu bagaimana Bang Gus untuk melatih, mengolah hati, mengolah kalau lah rasa itu gimana Bang? Izin Bang. Yang tadi itu. Jadi memang sudah Allah kehendak atas siapa yang dikehendaki. Dalam satu keluarga kan nggak semuanya memperoleh itu. Betul. Dan salah satu dari keluarga itu dikehendaki akan dengan sendirinya akan menerapkan semua beliau pengaturannya dan kitanya hatinya pun tenang. Ya itu tadi kita dikasih duniawi kita nyaman, tidak dikasih dunia nyaman, nggak geragasan. Nek nggak itu kan dikasih rezeki tetap geragasan, geragasan. Jenenge menungso ya. Insyaallah. Sangat bersyukur bila mana menerima itu. Ya. Itu rasanya dan lapang, tenang banget ya Bang. Tenang sekali. Tenang sekali. Uang itu nggak ada harganya. Masya Allah. Berapa nilainya nggak ada. Tapi nih Allah sudah ambil sekejap. Iya itu dia tuh. Sekejap. Semuanya hilang. Dan semuanya bisa sekejap datang. Masya Allah. Aku alami itu. Aku alami. Bagaimana Bang? Sedikit cerita coba Bang. Itu uang itu di kantong saya nggak pernah 50.000. 20.000 nggak pernah. 50.000, 100.000 ngasih orang nggak pernah saya itu. Karena uang terus tinggal tanda tangan ratusan juta. Dan itu sekejap habis karena nah, itu Allah ambil pun dengan sekejap. Allah datangin dengan sekejap juga. Semua maaf Bang Gus, saya jadi makin tertarik ya. Apa sih yang mohon maaf ya Bang Gus ya, apalagi mohon maaf hidup zaman sekarang yang terkadang kan hidup dengan materialistik, kadang ya mohon maaf gak kurang-kurang manusia itu hidup dalam kehidupan yang hedon ya kan. Iya. Bang Gus itu menempatkan ya arti dunia itu seperti apa sih Mas Bang Gus dalam pandangannya Bang Gus? Bang Gus bilang tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba langsung keluar, atau itu bagaimana Bang Gus itu? Istilahnya berjalan aja. Berjalan aja ya. Berjalan aja. Bahkan di saat Allah beri, sehari-hari saya dikawal sama kolonel, supir saya. Saya itu tuh pangkat semua itu izin Allah, jabatan semua. Kalau kita ingin memperoleh itu, sertai dengan hati, sertai dengan hati. Hati semua harus sentral, harus sama. Jangan ini beda semua, jangan. Cuma segala sesuatu tindakan kita sertakan itu bersamaan. Billahi ta'ala nyaman.
Insya Allah. Nah, terus keimanan juga. Insya Allah. Kalau kita udah di Allah kehendaki, enak. Iya. Tenangnya. Saya pernah di lapangan, hati agak emosi, ngelempar rokok, itu rokok kayak jet. Set. 100 meter kan gak masuk akal. Masya Allah. Ngejar trailer masuk ke mobil trailer itu. Di ruangan terbuka kan gak masuk akal ya. Tapi 100 meter itu ya? 100 meter. Insya Allah. Anak pekerja mau masuk. Iya. Trailer di belakangnya kenceng. Betul. Saya pas lihat, saya lempar. 100 meter itu ya? 100 meter. Ngejar trailernya tuh. Trailer jalan, kenceng dikejar. Masuk, kenain supir itu. La ilaha illallah. Insya Allah. Izin Allah. Yang kita tidak meminta, karena Allah memberikannya. Insya Allah. Jadi kita nggak usah minta. Nggak usah minta. Allah Maha tahu. Asalkan kita bisa mengaturi keseharian dengan baik, nah itu pun juga beliau juga. Insya Allah. Berarti Bang Gusono tuh udah, saya kayak pasrah tuh udah pasrah bener sama Allah ya Bang ya. Bener. Pasrah Sampai bener. harimnya banyak itu tidak dengan keinginan berjalan lah. Bagikan air mengalir ya Bang Gusono ya. Tahu-tahu kok sama ini. Karena kita serahkan semua pada Allah tuh ya. Iya. Berarti hidup dan mati apapun yang terjadi tuh ya. Masya Allah. Ya mungkin dokter juga walaupun kita jarang komunikasi tapi sempat dengar isu-isu tentang saya nggih. Saya sih lebih mendengar Bang Gustono itu dari sisi yang selalu positif ya. Maksudnya positif itu alhamdulillah sukses gitu loh. Ya, walaupun mungkin saya juga alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi karena sudah beberapa kali Bang di sana ya. Kita sudah janjian, mungkin saya pas tiba-tiba ada kegiatan, Bang Gustono juga lagi ada kegiatan, alhamdulillah pada malam hari ini. Tapi tadi itu yang saya dengar tentang Bang Gustono itu alhamdulillah sosok alumni yang sukses gitu loh. Dan kalau boleh saya katakan, saya terkagum-kagum artinya gini loh Bang. Bagi saya, sukses dari sudut pandang manusia atau perspektif manusia bahwa sukses itu kan ya non sewu, pangkat, jabatan, harta, kan seperti itu. Itu memang patokan manusia. Kita nggak boleh menafikan hal itu. Akan tetapi yang lebih saya terkagum-kagum lagi bahwa Bang Gustono tidak menempatkan semua itu. Itu loh. Bang Gustono lebih menempatkan masalah dunia itu malah nomor sekian di dalam kehidupannya Bang Gustono gitu loh. Iya. Itu loh. Hal itu saya alami, saya rasakan. Saya anggap semua biasa. Sampai saking biasanya itu tadi akeh harimnya. Saking biasanya ya. Saking biasanya. Hati mewah luar biasa. Tapi semua itu diketahui. Bukan maksudnya selain itu diketahui, maksud saya masalah perekonomian ya alhamdulillah aman. Nah, mungkin ya itu tadi ya. Tetap persoalan-persoalan kita terima, kita alami di saat kita hidup ya namanya hidup. Iya, kita belok di jarno, dibiarkan. Satu-satu diambilin. Satu-satu diambilin, kita alami itu. Nah, kita lulus baik jalaninnya ujian itu, dikasih lah.
Kasih lagi. Ini Bang Gustono biasa aja ya? Biasa aja. Dapat biasa, hilang biasa gitu ya? Biasa. Maksudnya gini, kalau dapat ada hal-hal yang lumrah ya, alhamdulillah. Tapi kalau pada saat hilang itu apa nggak stres gitu? Enggak. Ah, itu dia. Enggak. Itu dia Bang Komeng yang jujur. Salut saya. Makanya saya bilang, kalau Bang Gustono tanya, saya sudah mendengar selentingan Bang Gustono, saya dengarnya dari sisi Bang Gustono adalah seorang alumni yang sukses gitu loh. Dari sisi bisnis gitu loh. Ternyata di behind the screen ya, Bang Komeng, artinya di balik layar ternyata ada hal-hal yang menurut saya itu sangat fenomenal dan sangat menurut saya sangat menarik bagi saya gitu loh. Bagi Bang Gustono masalah harta dunia, bagi orang-orang tuh pada ingin mencari, tapi Bang Gustono misalnya hilang ya udah, yang tadi Bang Gustono bilang dapat bisa langsung banyak, keluar juga bisa langsung banyak. Hal yang biasa aja Bang. Biasa ya. Tidak terus saya getun di hati. Betul, maksud saya gitu loh. Semua kan jelas. Hadza min fadli Rabbi. Semua punyanya. Kita hanya menikmati, aturi dengan baik. Kalau kita tidak mengatur dengan baik, akan diambil. Jelas itu. Kadang kan orang tuh takut Bang. Kalau misalnya mendapatkan, tapi kalau hilang kan takut Bang. Abang biasa aja ya? Biasa. Itu dia. Uangku orang ratusan juta. Iya. Nggak pikir tagih enggak? Karena punya Allah. Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Gila mana kita? Ikhlas. Enggak pernah saya tagih. Karena 300 juta, 90 juta, 250 juta. Aku berpikir, dia punya, pasti akan dikasih, dikembalikan. Dan itu, jika kita masih memperoleh rezekinya. Terus, ya, memang ada yang ini sih berpendapat lain juga. Utang itu harus kita yang. Tapi aku berpikir punya Allah. Berarti Bang Gus mendudukan segala sesuatunya tuh punya Allah itu loh Bang Gus, yang kayak Bang Gustono tuh tenang gitu loh. Itu yang ada. Saya punya saudara di Sumeneb, beliau orang baik dari di lingkungan. Satu kalimat itu aja yang semua dia bisa tiru tentang saya. Satu itu yang bisa. Ikhlas. Itu dia, ikhlas. Semuanya bisa ditiru, tapi ikhlasnya nih Bang ya. Aku nggak bisa tiru sampean, hanya itu. Kan berat memang. Nggak punya Allah. Iya, berat. Jujur untuk mengarah ke makom ikhlas itu tuh berat Bang. Mudah diucapkan Bang Komeng, untuk menjalaninya itu loh. Salah satu dari ininya, saya ijab kabul itu nggak aneh-aneh. Nggak ada uang sampai puluhan juta. Enggak, jutaan enggak. Pas kawinnya hanya sekian 10.000. Di Sumeneb saya ada istri. Bagi nyusun skripsi. Nikahnya biasa. Nggak mewah, biasa aja ya. Ada anak satu di sana. Ganteng. Saya kan jelek ya lihatnya. Masa? Iya. Itu perspektif lihat manusia. Tapi pandangnya dalam. Ganteng, ya. Artis Bang Komeng. Ini masalahnya kita yang lihat dari luar. Kalau lihat dari dalam ya pangeran. Oh, pangeran. Dari Sumeneb. Saya pernah ketemu Abah Lutfi. Oh, Masya Abah Lutfi. Saya nggak boleh pulang. Ketemu Abah Lutfi? Enggak. Di Pekalongan? Di Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Jadi nginep sini ya. Iya, Pak. Pada
zuhur keluar Batang. Bareng sama beliau berdua mobil iring-iringan. Habis ziarah, dia ada pertemuan di mana itu saya lupa. Saya balik. Jadi di rumahnya banyak, hanya saya sama beliau doang jalan. Dikawal, paham ya patwal kan? Iya, patwal. Saya ketinggalan, ditungguin sama patwalnya. Sampai sekarang kalau saya ke beliau nggak boleh pulang. Nginep semalam apa? Iya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kalau waktu pas di pondok catat ini apa anunya nih amalannya nih. Sudah. Ya, makom. Itu yang waktu itu kita nggak lakukan Bang Gomeng ya kan. Iya. Malam-malam jam 1 jam 2 ya kan sampai Pak Katong ngelihat. Aduh, ya. Iku ya Le, siapa abangnya? Radian, nggih. Makom terus. Kejar. Sampai hati nih. Jangan minta, nggak usah, yang penting kita hadir. Khusyuk. Allah akan atur semua. Itu dia Bang Gomeng yang kita cerita. Waktu pas kita mondok kan seperti ya biasa, ternyata ada amalan yang tadi itu ya kan, setiap malam bangun istiqomah itu loh. Akhirnya sekarang sudah menuai buahnya itu ya kan, keistiqomahan pada saat di pondok itu ya kan. Masya Allah. Ternyata sampai di makbarnya ada ratusnya Basyam Asy'ari ya duduk ya kan sampai kan sampai di luar Batang. Di luar Batang pun beliau kan sempat ketemu. Iya, yang tadi tuh Bang. Masya Allah. Saya ngelihat belakangnya, sampingnya, depannya. Masya Allah. Itu dia tuh. Apa ini? Oh, dari dalam saya pikir gitu ya. Ada kejadian orang, Mas minta tolong, saya beli rumah, uangnya udah saya bayar 100 juta, kurang 60 juta, saya mau batalin. Kalau minyaknya pakai ya. Terus besoknya, Mas alhamdulillah uangnya dikembaliin. Aduh. Coba, dokter, beli sesuatu, baru dibayar, ada kekurangan. Betul. Saya penjual, dokter minta dikembaliin, mau nggak penjual? Nggak mau lah. Hilang nggak uangnya? Hilang lah. Ini enggak, langsung dikembaliin ya. Loh, kok bisa kembalikan? Iya kan, saya udah ketemu, udah menghadap sama Baginda yang mulia. Sopo? Iki yang hilang orangnya. Tadi bilangnya jelek ya. Dalamnya apa tadi itu ya? Baginda yang mulia. Masya Allah ya Allah. Ya alhamdulillah semua izin Allah. Tidak ada daya upaya tanpa izinnya, tanpa Allah yang berkehendak. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, kita wajib untuk bersyukur dan menerimanya. Menerima tadi ikhlas itu. Kalau bersyukur sih insya Allah bisa ya. Tapi kayak ikhlas itu loh. Ikhlas itu, ilmu ikhlasnya tadi itu agak berat itu Bang Gomeng. Insya Allah. Umumnya kita berutang sama orang kayak apa ya? Tapi kita ngetengah. Ya Allah, saya di proyek. Iya. Kegiatan saya. Tapi saya nggak pernah ke proyek. Berarti bekor atau? Bekor. Di rumah aja kan, di rumah kan banyak kegiatan. Betul. Itu di sini. Semua teratasi dengan izin Allah. Semua teratasi dengan izin Allah. Ada kan, saya pernah mengerjakan tol Cilincing Tanjung Priuk. Kontraktornya Kajima Corporate sama Waskita dan Wijaya Karya. Pekerja itu aneh-aneh gayanya.
harusnya berhenti aja. Nggak bisa. Tetap saya sampai akhir ada di situ. Sampai pengamanannya saya yang pegang, perawatannya saya yang pegang, sampai sewa lahan di lahan saya, apa yang ada di situ buat saya semua. Masya Allah. Itu sempat terjadi. Iya. Sampai apa ya? Dan saya memperoleh itu dengan sekejap. Dan nggak nyangka, tanpa modal. Yang biasanya orang masuk proyek itu uangnya uang banyak ya. Kita tidak tanpa modal ini. Tanpa modal. Kita cari pekerja, masukkan opnam dari yang awalnya tagihan 15 juta cukup, 50 juta cukup, udah lebih dari 50 juta kurang. Nah, kurang kan kita apa ya, memperbesar. Iya. Ya terus dikasih terus ada terus. Bentar habis masuk lagi ratusan juta, bentar habis masuk lagi. Dari 15 juta tadi itu ya? Dari 15 juta. Masya Allah. Nah, nggak disangka-sangka ya? Disangka-sangka. Dan sekarang saya beralih ke perdata. Alhamdulillah ada satu kegiatan yang sudah mau selesai, insya Allah lancar, berkah. Masya Allah. Sambung doanya. Iya betul Bang. Jujur Bang Gustono, banyak hal tadi yang Bang Gustono ceritakan kepada saya secara pribadi, dan tentunya ada Bang Komeng dan seluruh Alim Tubiring dimanapun berada ya. Tentunya hal-hal spiritual itu saya yakin Bang Komeng ataupun mungkin alumni-alumni yang lain tuh pasti juga mengalami hal yang ya 11-12 ya serupa seperti Bang Gus, akan tapi ada satu yang mungkin saya secara pribadi menggarisbawahi ya. Jujur yang tadi Bang Gustono sempat tanyakan ke saya apakah saya sempat mendengar tentang Bang Gustono, saya jujur sempat mendengar bagaimana Bang Gustono. Saya dengar itu Bang Gustono itu adalah seorang alumni yang sukses di bidang bisnis, lebih seperti itu. Ya memang realitanya seperti itu gitu loh. Bang Gustono mendapatkan finansial ataupun pundi cuan yang ya insya Allah tidak terhitung. Akan tapi kan Bang Gustono tadi mengatakan kelas itu kan adalah sesuatu yang berat ya kan ya. Mungkin kalau kita mendapatkan rezeki ataupun keberkahan apapun itu, kita bisalah mengucapkan syukur alhamdulillah. Akan tetapi jikalau ya kan rezeki itu sewaktu-waktu ya mohon maaf, itu kan semuanya punya Allah kan, diminta oleh Allah atau apa, itu ikhlasnya itu loh Bang, yang mungkin ilmu itu yang tentunya saya secara pribadi juga ingin belajar banyak juga dari Bang Gus ya. Tapi tadi itulah Bang Gus selalu mengatakan semuanya itu terletak di hati ya Bang Gus ya. Sehingga antara pikiran, ucapan, dan apa yang ada dalam hati itu harus sentral gitu loh. Harus sama gitu loh. Kadang kan ini ngolah hati ini yang berat Bang ya kan? Ngolah hati ini yang berat. Itulah menurut saya ilmu yang insya Allah sangat berharga untuk saya secara pribadi lah Bang Gus. Terlepas mungkin saya yakin ilmu ini sangat berharga untuk kita semua kan, tapi bagi saya secara pribadi saya terima kasih lah malam ini saya mendapatkan ilmu spiritual ya. Terlepas mungkin kita selalu mendengar ya Bang Komeng kan, tapi kan saat ini saya langsung mendengar cerita pribadinya Bang Gus ya kan ya. Dialami gitu loh, bukan mohon maaf dari teori ataupun mohon maaf dari cerita buku atau enggak, tapi yang ini yang Bang Gustono alami sendiri kan seperti itu. Artinya kan ini sebuah proses, sebuah perjalanan. Mulai Bang Gustono mondok di Tebuireng, di mana waktu pas mondok di Tebuireng Bang Gustono istiqomah untuk setiap malam itu bangun dan ke Makbarok Hadratus Syekh Asy'ari ya kan. Dan tentunya kalau boleh bertanya ada saksinya ya kan. Pak Karto ya kan saksinya. Berarti kan bukan kaleng-kaleng, bukan istilahnya Bang Gustono yang cerita sendiri, tapi ada saksinya kan ya. Terus dari situ
berjalan lagi Bang Gustono setelah balik dari pondok, ya kan, Bang Gustono tetap istiqomah, dan mungkin pengalaman spiritual itu makin lebih kuat lagi ya dengan perjalanan hidup ya Bang Gus ya. Ya tentunya namanya kita usaha ataupun bisnis kan tidak seindah, tidak semulus seperti kita bayangkan, pasti ada jatuh bangun. Tapi tadi itu Bang Gustono semakin yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi pada Bang Gustono, rezeki itu semuanya Allah yang memberikan, ya kan. Sebaliknya kalau misalnya hilang dari kita, ya itu semua kehendak Allah kan gitu. Tidak ada yang Bang Gustono sesali, apalagi Bang Gustono menyalahkan Allah, tidak ada kan? Tidak ada. Yang ada kan Bang Gustono tadi itu semuanya Allah gitu Bang ya. Iya. Mohon izin Bang Gustono, saya yakin kalau kita bercerita, kita mungkin banyak yang ingin Bang Gustono sampaikan, tapi kan karena waktu, mungkin mohon izin closing statement ataupun ada yang disampaikan oleh Bang Gustono untuk seluruh alam tabiran dimanapun berada. Itu aja dari uraian tadi. Sekiranya berkenan, saya sangat mengharap semoga apa yang diniatkan dapat disertakan hati sehingga Allah berkehendak atas izinnya. Intinya tanpa hati menyertai apapun yang kita kerjakan sia-sia. Betul. Berarti semuanya harus dengan menggunakan hati ya Bang. Siap. Ya tentunya saya yakin langkah Bang Gustono itu insya Allah diridhoi oleh Gusti Allah ya, karena tadi semuanya dengan hati ya Bang Gus ya. Dan tentunya apa yang terjadi semata-mata atas izin Allah semata ya Bang Gus ya. Allah. Terlepas itu pun kita juga mengalami proses yang sama. Betul. Secara manusiawi ya. Hanya saja tadi itu Bang Gus. Karena yakin ya. Kelebihannya ya itu tadi. Yakin ikhlas. Insya Allah. Makasih Bang Gus. Malam ini benar-benar sangat istilahnya berharga dan sangat penting ya apa yang saya dapatkan dari Bang Gustono ya secara pribadi. Tentunya Bang Komeng juga bisa merasakan ya Bang Komeng ya. Apa yang tadi Bang Gustono sampaikan tuh sangat mengena bagi kita ya Bang Komeng ya. Insyaallah. Oke, mungkin itu saja Bang Gustono ya. Harapannya kenapa enggak ngajak-ngajak waktu kita bareng-bareng di sana ya. Kita bobo. Bang Gustono malam-malam bangun ya kan. Kok nggak ngajak-ngajak Bang Komeng ya. Masya Allah. Iyalah, mudah-mudahan kami berdoa ya Bang ya. Bang Gustono ya kan. Keluarga dan tentunya kita semua keluarga besar Tebuireng ya Bang Komeng ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Biasanya saya kesehatan dan keberkahan, tapi saya tambah sekarang Bang. Kita semuanya diberikan keikhlasan. Keikhlasan ya kan. Untuk menerima apapun yang terjadi pada diri kita ya Bang Gus ya. Tidak hanya rezeki akan tapi di saat kita mengalami apapun yang udah kita ikhlas saja ya Bang Gus ya. Uang 100 juta, 300 juta ada dimanapun, udah nggak usah dipikir. Kalau memang rezeki kita kembali. Aduh, Masya Allah. Oke Bang Gustono, sementara gitu dari saya. Ada lagi disampaikan Bang? Cukup ya. Harapan itu aja Pak. Yang apa ya? Selalu mengharap kehendaknya. Masya Allah. Siap. Oke, terima kasih kepada seluruh alam Tebuireng dimanapun berada.
tentunya pada malam hari ini banyak ilmu yang tentunya saya secara pribadi mendapatkan dari Bang Gustono, ya kan? Oleh karena itu ya, kepada seluruh entrepreneur dimanapun berada, mari kita tingkatkan tali silaturahmi ya. Karena dengan silaturahmi itulah ya, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Ya, keberkahan banyak ya. Tentunya salah satunya ilmu kehidupan yang saya dapatkan pada malam hari ini gitu loh. Ya kan, kalau ilmu kan ada dua, ilmu yang kita dapatkan secara formal dari bangku pendidikan dan ilmu secara non formal yaitu ilmu kehidupan. Ya kan? Kalau saya baca-baca referensi terlalu lama, mendingan nanya aja langsung sama yang sudah mengalaminya kan begitu. Ini ilmu kehidupan nih Bang Komeng ya kan. Mahal harganya ya kan. Berat. Saya yakin kalau misalnya di depan sini ada apa tampan atau apa tangisan air mata banyak juga. Tidak semua seperti kita bayangkan. Mungkin kita lihatnya yang indah-indah. Tapi saya yakin lah Bang Gustono juga manusia biasa yang tentunya juga mengalami hal-hal yang tidak semudah seperti kita bayangkan. Mungkin ceritanya yang indah-indah padahal yang namanya kehidupan ya begitu sama aja Bang ya. Tapi tadi ikhlas tadi itu ya Bang ya. Ikhlasnya itu loh yang mungkin agak makamnya agak berbeda sama kita. Makamnya ya itu yang pernah kan waktu haul ampel. Haul ampel. Saya niat tidak berangkat. Jauh-jauh hari saya niat ingin hadir. Malam hanya saya putuskan tidak berangkat. Tapi besok paginya saya ada di sana berangkat. Padahal tidak ada niat berangkat ya. Berangkat. Karena emang kita mungkin harus hadir di sana. Betul. Harus hadir di sana. Oke, mungkin gitu saja ya Bang ya. Terima kasih. Salam ya. Silaturahmi dan tentunya kita selalu mengharapkan ya keberkahan dari Hadratus Syekh ya. Bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Tambah satu lagi, ikhlas. Oke, terima kasih ya. Dengan saya Soleh, ada Bang Gustono ya, dan tentunya Bang Komeng ya, ikon Tebireng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.